yang masih muda. Ya. Kenapa saya katakan sebagai jemaat yang masih muda? Karena jemaat yang ada di Tesalonika ini baru sekitar atau berdiri kurang lebih 2 atau 3 tahun. Ya. Jadi ini berbeda dengan panjenengan semua yang mungkin dari waktu lahir sudah Kristen atau mungkin sudah masuk menjadi orang Kristen sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi di sini kita bisa belajar bagaimana jemaat Tesalonika yang usianya baru 2 sampai 3 tahun. Nah, pada waktu itu situasi yang dihadapi adalah mereka mengalami suatu penderitaan. Jemaat Tesalonika ini mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu penganiayaan. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang yang menjadi Kristen, mereka dianggap sebagai orang yang sesat, dan bahwa juga orang-orang yang ikut Kristen itu harus dilenyapkan. Nah, mereka mengalami suatu tantangan permusuhan terutama dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yunani yang masuk dalam kelompok atau masuk dalam itu jalan Tuhan, mereka mengalami suatu kesengsaraan, mereka mengalami suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, disinilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika untuk apa? Untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi yang Tuhan inginkan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita harus bisa membedakan antara mengucap syukur untuk segala hal dengan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, mengapa firman Tuhan ini berkata bahwa mengucap syukur dalam segala hal? Kenapa tidak ditulis atau diterjemahkan dalam tulisan tidak mengucap syukur untuk segala hal atau segala keadaan? Nah, yang membedakan adalah disinilah. Kalau dalam segala hal itu berarti situasi kondisi yang kita hadapi seperti masa-masa sekarang. Masa-masa sekarang ini adalah di mana-mana COVID-19 telah melanda seluruh daerah, pelosok ataupun desa-desa, kota besar, tempat-tempat yang mungkin dulunya sulit dijangkau, tetapi akhirnya juga terdampak dengan adanya virus corona, dan semua perekonomian ada yang mandek atau macet. Tapi melalui hal ini ternyata Tuhan memiliki suatu rancangan yang indah. Kepada siapa? Kepada panjenengan semua. Sebagai ibu-ibu yang hebat. Saya katakan sebagai ibu-ibu yang hebat. Kenapa? Saya katakan sebagai ibu-ibu yang hebat karena panjenengan sebagai kelompok wanita, sebagai ibu rumah tangga, selain sibuk untuk mengurus anak-anak, selain sibuk untuk mengurus rumah tangga, tetapi ternyata di sini panjenengan ini mampu apa? Untuk mengelola dengan secara baik program yang ada di dalam PPA. Jadi program yang ada di dalam PPA inilah yang menantang di dalam kehidupan kita, yang menantang dalam kehidupan panjenengan semua, yang menantang untuk apa? Untuk melakukannya. Apakah ketika dalam situasi keadaan seperti ini kita melakukan banyak program, seperti kita ada saving group, lalu kita menabung dan kita merayakan bersama-sama. Nah, di dalam situasi-situasi yang sulit itu, apakah kita tetap untuk selalu mengucap syukur atau tidak? Nah, ini yang kita diajar dari kebenaran firman Tuhan. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika, mereka selalu diajar mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Pada waktu mereka ditindas, mereka mengalami masalah, mereka selalu mengucap syukur kepada Allah. Jadi kalau mengucap syukur dalam keadaan seperti itu beda tadi dengan mengucap syukur untuk keadaan. Misalkan kalau untuk keadaan kadang ada orang mungkin kalau untuk keadaan tidak mungkin panjenengan berkata, saya bersyukur untuk suamiku yang hari ini bisa selingkuh, misalkan seperti itu. Berarti itu orang yang tidak waras.
Terus lagi, saya bersyukur hari ini untuk hari ini karena keluargaku ada yang meninggal. Nah, itu salah. Tapi kalau dalam keadaan maksudnya dalam keadaan susah payah, dalam keadaan rumah tangga yang berantakan, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada untuk apa? Mensyukuri anugerah dalam menghadapi situasi kondisi. Nah seperti ini juga panjenengan sebagai wanita yang hebat, wanita yang bijaksana di dalam mengelola keuangan di dalam situasi yang sulit, mungkin ekonomi dalam keluarga surut karena ada serangan-serangan COVID-19. Tetapi bagaimana ini panjenengan bisa mengatur dengan sedemikian rupa, jadi bisa bersama-sama bersatu menabung, lalu disinilah sebagai ungkapan syukur kepada Allah karena Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat di dalam kehidupan panjenengan semua. Nah, yang menjadi alasan kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam ayat selanjutnya adalah sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ternyata yang menjadi alasan dalam kehidupan kita untuk selalu bersyukur adalah karena Allah menghendaki. Allah menghendaki dalam kehidupan kita semua. Allah menghendaki dalam kehidupan panjenengan untuk selalu mengucapkan syukur, untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Ada salah satu buku, ini penulisnya bernama Merlin Corinder. Merlin Corinder menulis buku ini adalah kisah dari satu keluarga, seorang anak yang namanya Jimmy. Dia memiliki orang tua yang selalu mabuk, jadi orang tuanya ini sering mabuk-mabukan, seringkali menghancurkan dalam rumah tangga orang tuanya ini. Nah, anaknya ini ada Jimmy, dia memiliki sesuatu yang diungkapkan kepada Pak Pendeta. Lalu dia menceritakan dengan situasi keadaan yang dialami oleh keluarga, oleh orang tua. Karena orang tuanya sering mabuk dan itu seringkali membuat keonaran di dalam keluarga. Nah, di sini pada waktu Jimmy berkonsultasi dengan pendeta, di situ Jimmy diberikan suatu arahan, yaitu apa? Dengan bersyukur, tapi bersyukurnya bukan bersyukur untuk orang tuaku yang mabuk, bukan. Tapi bersyukur apa? Bersyukur mengucapkan kata-kata ungkapan syukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan untuk menghadapi orang tuanya atau bapaknya yang seringkali membuat keonaran dalam keluarga, yang seringkali mabuk, teler. Nah, di dalam ungkapan syukur itu atas kekuatan Tuhan, disitulah Jimmy juga menyerahkan orang tuanya supaya Tuhan memakai kekuatan untuk mengubah dalam kehidupan orang tuanya atau bapaknya. Nah, berjalannya waktu, ternyata setelah itu akhirnya bapaknya atau orang tuanya ini mengalami suatu perubahan, suatu transformasi di dalam hidupnya. Bahwa apa? Bahwa ini membuktikan bahwa mengucap syukur itu memiliki power atau memiliki kuasa. Ya, kuasa apa? Kuasa untuk mengubahkan situasi yang tidak mungkin dalam kehidupan kita, dan itu dimungkinkan oleh Allah. Jadi mungkin panjenengan akan berkata atau mungkin bisa berpendapat, bagaimana saya mengucap syukur setiap hari keuangan yang masuk kurang? Bagaimana saya mau mengucap syukur setiap hari bentrok dengan keluarga? Nah, tapi coba kita bisa melihat banyak cara sebenarnya, banyak cara dalam kehidupan kita untuk selalu mengucap syukur. Bukan satu alasan untuk menutupi untuk kita tidak selalu bersyukur. Tapi banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita mengucap syukur. Karena apa? Karena inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita.
yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang bisa mengucap syukur? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang sudah di dalam Kristus. Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang di dalam Kristus, in Christ, bukan out Christ, tapi in Christ, di dalam Kristus Yesus. Orang yang di dalam Kristus, karena apa? Orang yang di dalam Kristus itu artinya bahwa Kristus itu sudah tinggal di dalam hati kita. Allah sudah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang sudah diam di dalam hati kita, itu yang memampukan mengarahkan hidup kita untuk selalu menaikkan syukur kepada Allah. Saya yakin dari panjenengan semua pada siang hari ini, kenapa panjenengan bisa untuk mengucap syukur? Karena ada Kristus, ada Tuhan di dalam hidup panjenengan. Karena firman Tuhan yang seringkali dibentangkan ya, melalui saving group. Karena biasanya kalau saving group ada renungan ya. Ada renungan. Dan renungan itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu ditanamkan di dalam hati kita, yang selalu ditanamkan dalam pikiran kita, yang selalu ditanamkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga hati kita itu sudah ada Kristus, dan Kristus itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir di tempat ini, mari tetaplah untuk mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita. Karena Kristus yang ada di dalam hati kita, karena Kristus yang sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada kuasa yang sanggup untuk mengubahkan di sekeliling kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi kita. Karena dengan bersyukur, itu artinya kita memiliki pemikiran positif untuk apa? Pengharapan di masa depan. Jadi melalui saving group ini, kita semua diajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan harapan apa? Dengan harapan ke depan, saving group ini akan semakin lebih baik lagi. Mungkin hal-hal yang tidak baik ditinggalkan, tetapi yang hal yang baik ini perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan, dan itu akan menjadi semakin meluas dan semakin jadi berkat. Banyak keluarga yang diberkati melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan melalui saving group ini semuanya. Saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada panjenengan semua sebagai ibu-ibu yang hebat, yang sudah menyediakan waktu dengan sedemikian rupa, dengan belajar kebersamaan bersatu di dalam Kristus untuk saling memperhatikan di dalam saving group ini. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin maju ke depannya untuk selalu menjadi berkat. Amin. Kita akan berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di siang hari ini yang telah mengajarkan kepada kami semua, yaitu untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan mengucap syukur itu adalah hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami semua. Dan hanya orang-orang yang di dalam Kristus yang mampu untuk bersyukur, karena ada kekuatan Allah yang senantiasa menolong kami untuk memberikan kekuatan untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu pada saat ini berdoa untuk semua kelompok-kelompok yang ada dalam saving group ini yang sudah terbentuk dengan sedemikian rupa.
Mari Tuhan yang memberkati, sehingga di dalam program-program yang mendatang semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan kasih setia Tuhan. Dan hamba-Mu selalu mendoakan supaya melalui saving group ini nama Tuhan yang selalu dimuliakan dan bahkan menjadi berkat dalam keluarga-keluarga yang tergabung di dalam saving group ini. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu saat ini berhenti berbicara untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi firman Tuhan yang senantiasa terus-menerus akan berbicara kepada setiap batin, setiap hati yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih.